Kamil bin berapa lama ya? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis Iqra dan dewan-dewan. Mudah-mudahan semuanya sehat, afiat. Mudah-mudahan semuanya dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang sering berbicara berkah. Yang ditunjukkan hari mana tuh kan? Jadi berkah itu Pak cukup, nggak lebih. Berkah dunia dan akhir. Ini maksud daripada berkah sehat, afiat. Jadi kalau kita badan kita sehat, apa yang harus kita nikmatin di dunia? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-afiyah ala asrati aujuh, khamsatun fid dunya, khamsatun fil akhirah. Sehat, afiat itu badan kita dibawa ibadah. Kalau sehat itu jasadnya. Bapak sekarang pada duduk, ngopi, dukun, silaturahmi. Tapi buat diri kita udah ada belum untuk sama Allah gitu. Saya bahas mungkin yang selama ini yang harus kita rasain di dunia dulu. Jadi sehat afiat wa amalati fid dunya, yang pertama adalah al ilmu. Jadi bahwa semuanya adalah pada punya ilmu. Apa itu ilmu? Nur, cahaya. Dari mana itu cahaya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kepada siapa? Nabi Muhammad, aulia, syuhada, sholihin, semua terus sampai kepada asatid, sampai kepada kita. Itu ilmu Pak. Sampai kepada ustaz-ustaz nyampain tuh. Lah kalau kita nggak punya ilmu maka kita bodoh. Apa itu bodoh? Jahil nggak bisa bedain mana yang hak dan mana yang batil. Dibabat semua. Tahu ini minuman ini haram. Inamal khamru wal maisir haram. Nggak ada, haram tuh dikit. Saya nyobain dikit aja. Mau kemana? Mau beli minuman, nambahin 5.000. Saya tanya sama Pak Ade, itu yang nambahin 5.000 dosa nggak? Nambahin 5.000 kurang nih, dosa nggak kira-kira? Buat beli minuman itu. Tetap haram. Ada lagi, gua nggak tahu warungnya. Ini warungnya lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, nyebrang kali. Nah di situ. Pertanyaan saya, itu yang nunjukin haram nggak hukumnya? Haram.
Biar kata-kata minum. Iya, pokoknya yang urusan haram ya haram. Tapi kalau yang majlis ikro bukan tebang-tebang di mana sih? Sampai kedengar ke telinga gua nih. Gua tinggal di 03 sebelah mana? Itu yang ada makbaronya, yang ada makan di sampingnya. Sebelah mana ya? Tuh, itu kan yang dia nanya yang hak, unjukin. Tuh. Bawa. Itu namanya ilmu, Pak. Jadi kalau ilmu itu kalau yang baik-baik kita unjukin. Kalau yang haram tinggal. Bapak duduk di sini bareng-bareng ngaji, itu adalah ilmu, menuntut ilmu daripada asati, sudah aji, sudah daya dan sebagainya, sudah majubelu, semua yang ada. Timba, siapa timba itu? Ambil, dengerin. Itu kalau ilmu. Jadi badan kita selama sehatnya harus dihiasi dengan ilmu. Coba kalau melongkong, ilmu nggak ada, iman nggak ada, kira-kira bagaimana? Mohon maaf, bapak bawa sepeda nggak ada remnya, kira-kira bagaimana? Belum. Mama lagi bawa piring kan senggol banget, aku kiri jegur aja kena. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, nggak ada remnya. Kalau ilmu ada, iman ada, mantap. Kalau ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu jatuhnya fardu ain, Pak. Bawa ini fardu ain, wajib. Ya. Makanya wajar kalau Bang Heru itu rewel, ngaji. Wajar, kenapa? Ngajak. Video aku ngaji. Wajar kenapa? Jatuhnya fardu ain. Pahala juga dapat. Pahala ya. Masya Allah. Tadi ngajar lagi. Ngajar lagi. Wah, nambah pahala. Kecuali kalau kita menunaikan jenazah yang lainnya pada capek semua. Misalkan yang menunaikan jenazah cukup 2 orang, udah yang terwakili cukup. Karena fardu kifayah. Iya. Apalagi Bapak sekalian fidunya al ilmu. Yang kedua wal ibadah. Ya, ini manusia, Pak. Kerjaan manusia di dunia itu banyak. Ibadah. Makanya kalau kita nggak sholat adalah dosa. Maka saya kadang kagum lihat orang tua pada rajin ke masjid. Ya. Kalau bilang masjid kita sampai 3 saf, kadang 4 saf. Iya, saya perhatiin yang ada di sini kayaknya udah alhamdulillah udah aktif semua ke masjid. Terusin gitu, jangan sampai udah capek ya. Umur saya udah pensiun dari sholat di rumah aja, salah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kita beda sama hewan. Al insan kal hayawanun nati. Manusia itu adalah hayawan tapi adalah nati. Apa itu nati? Nati itu adalah akal pikiran. Makanya mohon maaf, malaikat pun kalah sama manusia. Kalau manusia semuanya hayawan cuma kasih nafsu doang. Hayawan dikasih akal pikiran apa deh? Kagak. Nah, kalau manusia akal pikiran, nafsu juga, waduh. Iya, makanya manusia itu gagah. Ya, harus ibadah selama badan kita sehat afiat. Sehat nggak ibadah kira-kira bagaimana? Sehat nggak sholat kira-kira bagaimana? Gersang itu badan. Tapi kalau sehat ibadah, sehat ngaji, banyak silaturahmi, enak banget tuh. Ketemu kawan, minum kopi lagi bareng-bareng, ngaji lagi bareng-bareng. Tiap malam kita megang Al-Quran, Masya Allah. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Mana yang enggak husrin, mana yang enggak rugi? Illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu yang enggak rugi. Kalau kita selama hidup di dunia rugi, ngapain? Udah aja hal seperti entong.
halayak seperti sapi, engkau wahai sapi, besok lebaran haji saya potong kamu. Lo kalau manusia digituin, wah engkau Ahmad si Ahmad, wah engkau tuh. Nanti kalau lebaran haji saya potong, lawan bisa enak aja tuh manusia tuh. Lah kalau kebo sapi kita ngomong besok lebaran haji tinggal 3 hari lagi saya potong, kamu udah saya bayarin. Ngomong gak dia? Dia tawakal sama Allah, mantap pakai. Nah, kalau manusia, enak aja. Nanti dulu Pak. Tuh. Malah gua gede genti gitu. Ya. Wal ibadah, malah lagi Bapak sekalian, udah 5 aja dulu. Wa rizqu minal halal. Ini perlu saya sampaikan Pak nih. Saya ambil dari kitab Nashul Ibad. Wa rizqu minal halal. Kita selama badan kita sehat di dunia, cari rezeki yang halal. Yang halal, Bapak. Enak banget rezeki yang halal. Nggak usah ngukur rezeki itu banyak ataupun sedikit. Dapat segini, alhamdulillah dikasih ke anak istri kita, dibeliin beras, misalkan mohon maaf 2 liter tahu, misalkan tahu putih 2 biji, cabenya, bawangnya, minyaknya, dimasak makan bareng-bareng, masya Allah, nikmat nggak Bang? Dapat duit ya 300.000, gelap banget ya duit 300.000, mohon maaf nih, orang di jalanan pakai dasi, nih 300 nih, tuh lihat tuh, datang sekian coblos ya, kan kurang danda itu urusan, betul nggak? Iya, dibawa ke rumah tuh, mampir dulu Kalau itu pagi. nggak nikmat ya Pak? Hah? Kalau itu nggak nikmat ya kalau dikasih. Itu dia. Makanya jangan dilihat gedenya. 300.000, wah 100.000 beli beras karung kayaknya nih, cukup buat 2 minggu nih, gitu. Tapi bang kamu punya uang misalnya 50.000 dibeliin beras ini halal, dapat capek, enak banget nyampe rumah gue. Beli rokok filter 3 batang juga, wah udah ujung-ujung kaki udah. Ya kalau 400.000, 300.000 dari orang, jangan lupa nih, coblos ya. Bisa gitu ya. Mohon maaf saya juga ngalamin habis amanat ya, habis amanat tahun kemarin. Bukan coblos doang. Untung kita golput. Iya, jadi nggak pengaruh. Jadi ya Bapak, makasih. Rizki minal halal, carilah rizki yang halal Bapak ya. Saya yakin yang ada di majelis ini insya Allah tiap hari cari rezeki yang halal. Alhamdulillah, jauh pikiran dan hati kita mencari rezeki yang halal. Karena kelihatan dari muka bapak, dari sikap bapak, akhlaknya baik, sampai ke istri, sampai ke anak-anak kita, kelihatan. Beda Pak, orang yang selalu makan yang haram itu kelihatan. Rata-rata pada nggak punya akhlak. Iya, akhlaknya pada nggak pernah dipakai. Boro-boro dengar Allahu Akbar, mesti Datul Rahman. Boro-boro enggak, mau ngambil air wudhu buru-buru. Kenapa? Alaknya enggak ada. Mungkin mohon maaf, ya itulah yang haram masuk mulut. Mau bilang minta. Bapak jam Mas. Ya. Bapak sekalian apa lagi? Wasobru. Apa tuh wasobru? Wasobru alal musibah. Sabar ketika mendapat musibah. Coba kalau orang yang beriman begitu. Nyadar, mau diapain lagi? Iya, jangan gara-gara lu dia anakku dibawa mancing mulu. Akhirnya jadi kaku begini nih. Wah, salahin orang. Ya mungkin dia masuk angin dan sebagainya udah begitu udah Allah, semua Allah yang ngatur. Iya. Ya mohon maaf, saya dulu punya ibu, bagaimana saya nggak sayangnya kalau pulang dari Bekasi. Ibu saya itu nyambutin, kalau saya tidur tuh, ibu saya nyambutin kutu saya tuh. Sambil ditanya, nah kapan pulang lagi? Besok mah. Itu ibu saya nanya mulu, sambil nyariin kutu tuh. Sampai saya pulang, saya tidur tuh. Bangun setelah subuh udah dibikinin kopi, saya mau berangkat ke Bekasi tuh. Bikin nasi goreng, tuh nah minum dulu kopinya nasi goreng. Masya Allah. Ya. Makanya saya insya Allah seperti insya Allah akan terus saya jalani, saya ziarah kubur, saya ziarah orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita masuk surga.
Termasuk orang tuanya Bapak Ustaz Aziz ya, orang tua kita Bapak Ustaz Aziz. Jadi sabar atas musibah. Kalau kita mendapat musibah, sabar. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sekalian yang terakhir adalah kalau kita mendapatkan sehat afiat selama di dunia ngapain? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Ya. Bagaimana cara menanamkan syukur? Tadi sudah dijawab. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang rajin. Itu. Kalau bisa habis maghrib sampai isya duduk di masjid. Nah, habis isya baru udah kita ke majelis. Saya kalau udah sholat di masjid, isya sampai maghrib udah nunggu aja, udah nanggung pulang juga bentaran. Perasaan saya mohon maaf dari maghrib sampai isya kayak sejam mata, betul nggak? Cuma duduk doang, duduk kecap-kecap tahu ya jam 7 kurang 10. Lagi menjelang rokok ya jam 7 kurang 5 udah. Sempat lepas. Coba kalau kita udah sholat isya tuh, terasa nikmat nggak? Wah, merdeka, ya kan? Maghrib kita berjamaah, doanya juga sama imam bareng-bareng, terus isyanya, qobliyah, ba'diyahnya ke bawah, betul nggak? Tuh, saya jujur aja, kalau maghrib sampai isya enak, gitu, tinggal kita ke majelis, nemenin teman-teman ngumumin, kayak rumah Bang Heru dulu kasih kopi lagi, kopi, jelas itu nikmat dari Allah, jangan kita sia-siain. Tek perempuan. Nanti jelek namanya kalau mau bubur. Lu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasadu. Kalau Bapak semuanya selama di dunia banyak bersyukur, rezeki zidanakum, rezeki dari Allah ditambah terus. Ini buktinya sehat. Mohon maaf, ada yang kurang. Ada yang hilang tangan kita. Ada yang hilang mata kita, atau mata kita kelilipan sampai bengkak, nggak ada itu, masih pada sehat tuh, gigi masih pada utuh gigi. Gigi saya Iya. Coba kalau pada dikasih sakit gigi sama Allah, baru ngaji tan, jajan kasih bisul pantat yang misalkan mungkin kelihatan di sini, lalu tan bisul gede banget tan. Kalau jangan pengen taat itu atau mobil mungsat pisan tuh. Kenapa? Itu lagi dicoba sama Allah Subhanahu. Intinya selama kita hidup di dunia banyak-banyaklah bersyukur. Tadi itu bersyukur itu. Bapak sekalian. Ini juga sama dengan bersyukur. Banyak baca Al-Qur'an. Jangan malas-malas. Iya. Karena maghrib pada ngaji. Apa? Nyetak maghrib pada ngaji. Bagus. Jadi Lanjut ya. Itu. Jadi ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar atas musibah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Rezeki mah Pak banyak banget. Nggak ada yang bisa menghitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita banyaklah bersyukur. Jangan ditinggal sholat 5 waktu. Capek apapun, selelah apapun, mohon maaf sakit kita apapun, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan jangan akhirnya udah cukup itu, nggak ada yang cukup ibadah mas sampai kita mati. Aduh. Minal khauf wal ju' wa nas minal amal wal amwal was amal wa wasil sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya sampaikan bermanfaat buat kehidupan kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.